Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai kerja keras dan tanggung jawab. Yang pertama, kita akan memahami mengenai apa itu kerja keras. Pengertian kerja keras. Kerja berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Kerja yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memperoleh makanan, pakaian, jaminan, pengakuan, dan kebahagiaan hidup. Kerja keras bermakna juga melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras yang sebenarnya adalah untuk mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Dalil kerja keras di dunia dan akhirat terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Cara membiasakan diri berperilaku kerja keras. Yang pertama, niatkan bahwasanya kerja keras merupakan suatu ibadah. Yang kedua, mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, pantang menyerah apabila mendapati sebuah kesulitan. Yang keempat, tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. Yang kelima, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bekerja keras. Yang keenam, selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan. Yang ketujuh, selalu bersabar apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Adapun hikmah kerja keras diantaranya adalah yang pertama, dapat mengembangkan potensi diri baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan. Yang kedua, dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. Yang ketiga, mengangkat harkat martabat diri baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. Yang keempat, dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Yang kelima, dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikan beban bagi orang lain. Dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi. Nah, ketika kita benar-benar bekerja keras, insya Allah kita akan mendapat banyak manfaat dari kerja keras yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, hikmah kerja keras yang lain, yang poin ketujuh adalah mampu menjalani hidup layak. Yang kedelapan, menimbulkan rasa sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia. Yang kesembilan, dapat meraih cita-cita menjadikannya seorang yang dermawan. Makna tanggung jawab. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.
Makna tanggung jawab selanjutnya terkait dengan konteks individual yang berkaitan dengan konteks teologis. Sebagai makhluk individu, manusia harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, yaitu dengan menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohaninya sendiri, dan juga harus bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Tanggung jawab manusia sebagai makhluk individu akan lebih kuat jika dia mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya dan akan berusaha dengan sepenuh hati untuk menjalankan tanggung jawabnya, bukan sebagai beban tetapi sebagai kesadaran. Kemudian, makna tanggung jawab dalam konteks sosial. Manusia merupakan makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Nilai-nilai yang diperankan oleh seseorang sebagai makhluk sosial harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak mengganggu keharmonisan hidup antara anggota sosial dan tidak mengganggu konsensus nilai yang ada dan telah disetujui bersama. Hal ini dicontohkan Nabi Adam alaihi salam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifahnya di bumi, tetapi ia tidak bisa hidup sendirian. Untuk itu Allah menciptakan Hawa sebagai istrinya dari jenisnya sendiri. Kemudian, makna tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia. Tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah sebuah keberanian. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Ia bersifat jujur terhadap dirinya sendiri dan juga jujur terhadap orang lain dengan rasa tanggung jawab. Orang yang bersangkutan akan berusaha melalui seluruh potensi dirinya untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati, dan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain. Selanjutnya, klasifikasi tanggung jawab manusia. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Manusia ada tidak terwujud dengan sendirinya, tetapi merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia bisa mengembangkan dirinya dengan pikiran, akal, perasaan, seluruh anggota tubuhnya dan alam sekitarnya yang telah Allah karuniakan padanya. Tanggung jawab kepada Allah menurut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tanggung jawab kepada keluarga. Masyarakat yang terkecil adalah keluarga. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, anak-anak, dan juga orang-orang lain yang menjadi anggota keluarga. Setiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, namun tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, keamanan, pendidikan, dan kehidupan. Selanjutnya, tanggung jawab kepada masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang merupakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam berpikir, berbicara, dan bertingkah laku, manusia terikat oleh norma masyarakat. Semua tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebagai contoh, di sekitar kita tinggal sedang diadakan kerja bakti, tetapi kita dengan sengaja tidak ikut berpartisipasi di dalamnya. Maka kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita itu. Sebagai akibatnya, kita harus siap apabila terjadi ketidaknyamanan dalam hubungan dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Suatu kenyataan bahwa setiap orang merupakan warga negara suatu negara.
Manusia terikat dengan norma-norma atau peraturan hukum yang dibuat oleh suatu negara. Seseorang tidak dapat berbuat sesuai dengan kemauannya sendiri. Apabila perbuatan seseorang itu salah dan melanggar aturan, ia harus bertanggung jawab kepada negara. Misalnya, seorang pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola pemerintahan yang telah dipercayakan kepadanya. Tetapi pejabat tersebut melakukan korupsi, maka ia juga harus mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah melalui proses hukum. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik negara, berusaha untuk memajukan negara, dan sebagai pelajar, kita harus terus menuntut ilmu untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dari segi pendidikan. Selanjutnya, hikmah tanggung jawab. Dengan kita bertanggung jawab, maka banyak hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan orang banyak. Yang kedua, mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. Yang ketiga, memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Yang keempat, mendapat penghargaan oleh masyarakat. Yang kelima, dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat. Yang keenam, mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat. Yang ketujuh, akan merasakan lebih tenang, aman, dan nyaman dalam segala hal. Demikian materi mengenai kerja keras dan tanggung jawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bekerja keras dalam bidang apapun dan juga senantiasa bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap masyarakat dan juga bangsa dan negara.